Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Direksi PT Pusri yang diwakili oleh Direktur Keuangan Bapak Saifullah Lasindrang yang masih muda belia. Ya, saya kenal Pak Saifullah Lasindrang itu di Kalimantan Timur. Jadi waktu itu masih jadi ketua SP seperti Pak Syahrul Effendi. Yang saya hormati dari OJK Palembang, Bapak Wahyu Krisnanto, yang aslinya dari Magetan, Jawa Timur. Ini dekat dengan saya karena saya juga dari Ponorogo, Pak. Yang saya hormati ketua daripada Dapensri, Direktur Dapensri, Pak Asep Ramdan beserta jajaran direksi Dapensri. Kemudian hadir juga penasihat PPKP dan juga pengawas PPKP, Insinyur Jumharto. Mohon berdiri Pak Jum, mungkin. Pak Jum ini dulu karyawan Pusri. Kemudian ditugaskan di PT AF. Kemudian sampai menjadi direktur PT AF yang sekarang sudah tutup. Tapi luar biasa Pak Jumarto. Direktur yang paling muda, yaitu direktur produksi di lingkungan pabrik pupuk pada waktu itu. Kemudian dipindah ke petrokimia dan pensiun dari petrokimia. Sekarang hadir di tengah-tengah kita sebagai anggota atau pengawas daripada PPKP dan juga sebagai penasihat karena beliau punya bisnis luar biasa bisnisnya. Beli tanah, berbisnis kelapa sawit. Tapi di bawah tanah tadi ada batu baranya, luar biasa. Tepuk tangan Pak Jumarto. Kemudian tentu saya hormati Pak Ketua kita, Ketua PPKP, Pak Saifullah Lasindrang. Pak Saifullah Syahrul Effendi, maaf Pak Saifullah ya. Ini orang tua ini sudah nggak jelas itu otaknya itu. Kemudian ini hadir juga Pak Balia sebagai ketua daripada atau direktur YKKB dan seluruh jajaran pengurusnya. Juga dari direktur dari PPIP ya. Kemudian para sahabat atau teman-teman pensiunan yang diwakili oleh ketua-ketua cabang dari Sabang sampai Merauke, luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di tempat yang sangat bersejarah ini. Karena di tempat inilah kita namakan pada saat itu adalah training center untuk para pimpinan dan tokoh-tokoh industri pupuk di Indonesia. Jadi tempat ini adalah tempat yang saat itu dibiayai oleh World Bank untuk menjadi center daripada training dari seluruh ahli-ahli perpupukan di Indonesia
dan semuanya digembleng di sini. Saya kira Pak Saifullah tidak masuk di sini karena ini termasuk junior. Tapi pendiri daripada pabrik pupuk Kaltim dulu dilatih di sini. Termasuk Pak Arifin Tasrif yang sempat jadi Menteri ESDM. Itu training di sini. Pak Dadang Heru dari Kujang yang sempat jadi Dirut Pupuk Pusri juga dari tempat ini. Jadi banyak sekali mulai dari AF sampai ke PT Pupuk Kaltim. Jadi tempat ini tempat yang bersejarah bagi Pusri. Jadi alhamdulillah syukur saya masih bisa berdiri di sini. Umur saya sudah officially, kalau dilihat di catatan pensiun, umur saya 89 tahun. Tapi sebenarnya umur saya baru 88 tahun, 11 itu. Karena apa itu ceritanya ada di podcast, karena saya dulu gagal jadi guru. Itu judulnya di Gagal Jadi Guru. Itu dilihat, kenapa ada perubahan tanggal lahir. Jadi saya punya tanggal lahir 2. Yang asli itu 13 Mei tahun 37, tapi yang official ada di ijazah 11 September 1936. Ini. Jadi itu dibaca di podcast saja nanti didengarkan. Nah, jadi alhamdulillah syukur pada hari ini saya masih bisa berdiri di sini dan saya tadi melihat bagaimana sejarah berdirinya Dapensri atau yang pada saat itu dinamakan Yayasan Dana Pensiun Karyawan Pusri, yang kebetulan saya ditunjuk sebagai formatir dan ketuanya. Dan anggotanya tadi juga saya sebutkan, mulai dari Dr. Mahmudi, Insinyur Muhammad Hussein, Sucipta BPA, Bahrudin Saleh, ya, itu semua anggota formatur dan juga sudah dibentuk. Nah, kebetulan saya waktu itu ditunjuk sebagai ketuanya. Dan penunjukan ini juga aneh. Itu dilakukan di tengah-tengah kita lagi sibuk startup Pusri 2, sedang flashing. Pak Hasan Kasim menemui saya dan menyatakan bahwa kau nanti kalau tua bagaimana? Apakah sudah ada yang ngurus jaminan hari tua? Saya menolak pertama kali dihubungi itu. Karena apa? Saya sendiri mengurusi pabrik. Tapi saya berpikir ini banyak ekonom-ekonom yang ada di gedung 1SB, yaitu gedung administrasi, yang mestinya tidak sesibuk saya bisa mengerjakan itu. Tetapi Bapak Hasan Kasim dengan jurusnya yang sangat tepat, kau otak kanannya harus diisi, jangan otak kiri saja, supaya hidup seimbang antara kegiatan sosial dan kegiatan pekerjaan yang menggunakan otak kiri. Akhirnya saya sanggup melaksanakan ini dan langsung kita bentuk satu tim, dan tim tadi kebetulan ini saya lebih detail ceritakan. Kebetulan Insinyur Nanang Susatyo Sutaji itu yang merekrut saya masuk ke Pusri. Itu mempunyai saudara namanya Dr. Hatari, yaitu seorang aktuaris yang luar biasa. Dia graduate dari Amerika. Dr. Hatari membantu kita, dan waktu itu kita melakukan juga studi banding di PT Semen Gresik, yang dirutnya yang pertama itu juga Bapak dirut pendiri daripada Pusri, yaitu Insinyur Ibrahim Zahir. Kita ke sana, kita contoh Semen Gresik, dan kita dirikanlah Yayasan Dana Pensiun Karyawan Pusri,
Dan sejak awal itulah kita dijanjikan untuk mendapatkan kenaikan 6% untuk menjaga inflasi. Ya, jadi ini mungkin Pak Saifullah baru tanya tadi, loh mulai dulu Pak naik. Oh iya, dan dengan kenaikan itu tidak ada di pensiunan di tempat lain yang tiap 10 tahun itu pensiun kita itu double, kurang dari 10 tahun. Pak Jumarto saya tanya, wah besar sekali Pak, saya ini cuman tenguk-tenguk di rumah, pensiun saya hampir 10 juta katanya. Wah alhamdulillah, ya alhamdulillah. Yang muda-muda lebih besar lagi. Tapi kalau yang tua seperti saya, pensiunnya kecil. Karena istri saya juga tanya, kenapa kok pensiunnya kecil kalah dengan pensiunnya Bambang? Nah ya Bambang iurannya lebih besar, gaji pokoknya lebih besar, saya gaji pokoknya kecil karena waktu itu digaji dengan natura. Kan ukurannya gaji pokok. Ya. Jadi pensiun saya kecil. Tapi meskipun kecil, Allah memberikan rezeki pada saya. Ya, jadi nggak masalah. Jadi hari ini saya merasa muda kembali. Seperti waktu saya 37 tahun, umur saya 37 tahun, mungkin saya lebih tua dari Pak Wahyu ya. Nah, Pak Wahyu mungkin lebih muda. Saya lebih tua dan waktu itu saya memang nggak pernah mikir mau pensiun karena sibuknya bekerja. Tapi alhamdulillah syukur dengan Dapensri yang sudah berumur 51 tahun, ya. Jadi waktu saya umur 37 tahun itu didirikannya. Ini sekarang menjadi satu institusi yang merupakan rumah batin kita semua. Ya, jadi saya kira selamat ulang tahun pada Pak Asep ya dan seluruh jajaran ada Dapensri yang secara prudent telah mengelola kegiatan ini. Dan tadi dalam sambutan dari Pak Wahyu tadi menekankan untuk selalu kolaborasi tentu antara Dapensri dengan institusi di mana kita bekerja pada waktu itu, yaitu PT Pusri. Dan kolaborasi ini memang saya kira harus dilakukan dan saya menyampaikan terima kasih kepada Direksi Pusri yang secara terus-menerus selalu membantu Dapensri ya khususnya dalam menutupi kecukupan dana yang selalu karena kenaikan 6% terus-menerus tadi ya tentu ada past service liability yang harus ditutup. Nah, ini kaitannya dengan kemarin sore saya begitu datang dari airport, saya langsung melihat pabrik Pusri 3B. Mungkin di sini ada Pak Solihin ya. Diundang Pak Solihin? Enggak ada. Saya didampingi oleh manajer Pusri 3B. Dan Pusri 3B ini dalam acara awalnya itu tidak masuk dalam acara bapak-bapak yang datang ke sini, teman-teman para pensiunan yang datang sini untuk melihat pabrik. Tapi saya langsung telepon pada Pak Panitia, Pak Sahrul, juga Pak Saridi. Ini diacarakan plant tour. Apa sebabnya? Karena teman-teman yang dari jauh tadi tidak hanya melihat butiran-butiran urea yang merupakan telur emas daripada pabrik Pusri, tapi kita harus lihat induk daripada telur tadi, yaitu ayamnya yang bertelur emas. Jadi kita wajib melihat pabriknya. Kalau kita melihat pabriknya yang dari jauh, tentu akan bangga bercerita
sama pensiunan yang ada di daerah bahwa Pusri sekarang akan mempunyai 3 pabrik yang sangat-sangat efisien, yaitu Pusri 1B, Pusri 2B, dan Pusri 3B yang akan selesai nanti pada tahun 2027, insya Allah. Jadi ini, pembangunan Pusri 2B ini tentu peran daripada pensiunan juga besar. Kita para pensiunan memang mendoakan semoga proyek ini bisa selesai lebih cepat. Kalau zaman saya Pusri 2 diselesaikan 3 bulan lebih cepat daripada kontrak. Itu ada di podcast. Mudah-mudahan Pusri 3B itu kalau targetnya 40 bulan bisa direduce menjadi 36 bulan atau 4 bulan lebih cepat. Dan kemarin saya ketemu project manajernya, insya Allah Pak, karena sekarang progresnya sudah 54% dan nanti sampai akhir bulan insya Allah bisa 59%. Nah, mungkin ada kaitannya dengan kita pensiunan. Saudara-saudara tahu bahwa sejak bulan April ya, kenaikan kita tidak naik dari 6% dan kita sepakat untuk secara aklamasi, ya saya katakan aklamasi ya, itu kita kenaikannya cukup 2%. Yang insya Allah nanti kalau selesai Pusri 3B, ini akan kembali kenaikannya menjadi 6%. Ya, jadi ini tentu saya menyampaikan juga terima kasih kerelaan daripada seluruh pensiunan yang mau melakukan support meskipun jumlahnya kecil untuk mengurangi past service liability yang nantinya dana tadi bisa dipakai untuk membangun Pusri 3B. Jadi di sini saya senang sekali bahwa di semua daerah semua sepakat untuk tidak ada kenaikan, kemungkinan menurut Pak Sarhuli 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun kenaikannya cuma 2%, tapi ini demi untuk sukses pembangunan Pusri 3B. Yang Pusri 3B tadi pabrik yang sangat efisien. Saya ingat angka-angka pemakaian gas per ton amonia. Untuk Pusri 1 yang sudah didemolis, itu pemakaian gas per ton amonia itu 65 MMBTU per ton amonia. Kemudian Pusri 2 itu turun menjadi sekitar 45. Ya, Pusri 3 juga mirip MMBTU per ton. Pusri 1B sudah lebih baik lagi, turun menjadi sekitar di atas ya sekitar 35 lebih. Pusri 2B itu juga sudah lebih baik, 32,5 rasanya MMBTU per ton. Pusri 1B mungkin lebih rendah lagi, 32 mungkin. Insya Allah ini bisa dicapai. Kalau ini semuanya on schedule dan pabriknya bisa dibangun dengan baik, maka insya Allah Pusri akan mempunyai 3 pabrik yang sangat efisien. Meskipun umur Pusri sudah tertua di kalangan industri pupuk. Jadi Pusri tua tapi mempunyai pabrik yang muda. Begitu Pak Saifullah ya. Kira-kira begitu. Jadi inilah yang saya kira ke depan kita juga akan melihat
perkembangan Pusri yang akan terus baik, dan ini akan merupakan kolaborasi yang baik antara bukan hanya dengan karyawan, dengan direksi, tapi dengan seluruh jajaran pensiunan PT Pusri. Jadi saya senang sekali hari ini karena saya jadi muda kembali, rasanya kayak umur 37 tahun yang lalu. 37 tahun. Jadi ketemu teman-teman yang dulu seperjuangan, malah tadi ada yang dulu tidur, saya warning sleep, coba berdiri nih. Ini nih. Tapi ini sahabat saya ini. Ini dari utility. Ya, jadi saya ingat semua ini wajah-wajahnya ini. Jadi saya jadi muda kembali. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan, dan saya datang ke sini. Saya kalau pergi memang selalu didampingi oleh istri saya. Istri saya sudah 85 tahun tuh berdiri, Ibu Indah. Nah, ini. Ya. Ini dulu 20 tahun di tempat ini. Ya. Datang pada saat mencekam waktu itu, setelah G30S. Itu bisa didengarkan juga bagaimana perasaan kita waktu membangun Pusri pada awal-awal itu. Tapi kalau dihitung, sebenarnya saya kerja di Pusri itu 30 tahun. Karena saya 20 tahun yang langsung berhubungan dengan Pusri. Kemudian 5 tahun saya di Departemen Perusahaan yang kebetulan membawai Pusri, industri kimia. Dan 5 tahun saya jadi Preskom Pusri Holding waktu itu. Jadi Pusri itu holding dulu. Dengan keputusan Presiden tahun 97, Pusri itu holding, membawai seluruh pabrik pupuk. Tapi tahun 2011-2012, Pusri di spin off, holdingnya ganti nama Pupuk Indonesia Holding Company. Jadi ini sejarah yang ada dan saya tulis dalam buku saya. Jadi saudara-saudara sebagai warga Pusri harus terus bangga untuk terus mengembangkan Pusri supaya Pusri kembali menjadi suatu industri pupuk, bukan hanya terbesar nanti, juga yang paling modern di Indonesia. Jadi itulah sekedar ingatan kita, dan saya juga hadir di sini didampingi anak saya yang pertama. Coba berdiri nih, Wiwit. Ya, ini dulu sekolahnya di SD Pusri sini. Ya. Kalau potongannya sama karena punya rambut. Juga saya hadir di sini dengan penulis buku, yaitu yang judulnya Mardiasa Menjaga Asa Industri Kimia. Itu ditulis pada tahun 2017. Jadi sudah 8 tahun yang lalu. Buku tadi tidak dijual di pasar, tapi dibagikan ke perguruan tinggi seluruh Indonesia. Yang menerbitkan juga bukan saya pribadi, tapi pembiayaan oleh Persatuan Insinyur Indonesia dan oleh sponsor yang luar biasa banyaknya, sehingga tanpa mengeluarkan uang sepeser pun buku ini bisa diterbitkan. Nah, yang penulisnya ini ada ikut saya di sini, Mas Mauludin Anwar. Ada Mas Mauludin. Nah, ya tadi yang ambil foto itu dengan timnya, yaitu dengan tim Ain Group, dan Mas Mauludin ini adalah alumni Pondok Gontor. Dan kemudian masuk UIN dan aktif di Liputan 6. Jadi yang profesional dengan timnya, yang semuanya itu mempunyai dedikasi untuk menulis buku. Dan karena buku ini oleh generasi muda tidak dibaca,
Saya lihat cucu-cucu saya itu jarang membaca buku. Ya, semua pakai gadget. Sekarang supaya ini bisa diinspirasi atau pelajaran yang bisa dimonitor dengan baik oleh anak-anak, sekarang dibuat podcast. Podcast yang lebih modern lagi dengan artificial intelligence. Sehingga ada diskusi dan ini memudahkan kita mengabsorb nilai-nilai yang ada dalam buku tadi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau lihat itu di YouTube di Ruang Asa. Itu nanti mungkin ada 50 series. Ya, ini mungkin sekarang baru berapa series? Mungkin baru 10, 12 atau berapa. Tapi nanti akan bergulir dan ini sebenarnya merupakan sejarah perpupukan terutama Pusri, Bujang, dan lain-lainnya industri kimia yang ada di Indonesia. Jadi saya kira biografi yang dibuat podcast semacam ini jarang, mungkin ini baru diluncurkan. Tapi ini mudah-mudahan ini bermanfaat dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, para pensiunan atau yang aktif ingin mengetahui sejarah, itu mungkin di situ bisa dibuka. Jadi saya kira mungkin saya terlalu panjang. Biasanya orang tua itu kalau ngomong sudah ngelantur, ngalor ngidul tidak sistematis. Tapi ini perlu saya sampaikan dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 PPKP. PPKP itu adalah suatu kumpulan yang sangat solid dan pesan saya gampang. Saya ingin mengambil tagline dari UGM, yaitu guyub rukun lan migunani. Jadi harus para anggota pensiunan itu rukun, guyub seperti yang ada sekarang ini dan migunani. Ya ini dengan kita migunani itu bermanfaat. Dengan silaturahmi seperti ini kita tentu migunani bermanfaat karena ini akan memperpanjang umur kita dan meluaskan rezeki kita. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan dan saya menyampaikan terima kasih pada direksi Pak Saifullah yang kemarin saya juga ditelepon oleh Pak Filius ya yang ada sedang meluncurkan satu koperasi yang besar di seluruh Indonesia. Saya kira ada 80.000 koperasi merah putih yang tujuannya nanti akan menjadi ujung tombak kita dalam penyaluran pupuk. Rupanya Presiden Prabowo ingin mengembalikan konsep penyaluran pupuk dalam rangka swasembada pangan, yaitu dengan konsep yang dulu pernah dianjurkan oleh World Bank pada tahun 70-an, 80, yaitu dengan konsep single pipeline distribution system. Jadi produsen bertanggung jawab sampai ke ujung tombaknya, yaitu sampai gapoktan dan petani. Saya kira ini waktu masih ada sebulan, 2 bulan oleh direksi PIHC supaya bisa melaksanakan program ini. Ini saya kira penting sekali dan saya kira Pusri bisa mengembalikan citranya yang cukup baik untuk petani untuk bisa menyalurkan pupuk tadi sehingga usaha swasembada pangan akan berhasil dengan baik dan sustain. Jadi inilah yang harapan kita semua. Jadi juga Pak Dakoni juga kirim salam pada saudara-saudara semua. Kebetulan tanggal 10 Juli yang lalu saya mengantar Pak Dakoni ke PT Petrokimia. Dan Pak Dakoni sudah settle di PT Petrokimia. Dan saya juga sampaikan kepada para pensiunan di PT Petrokimia bahwa Pak Dakoni itu sangat sayang sama
senior sama pensiunan, sehingga pensiunan PT Petrokimia tidak perlu takut dengan kedatangan dirut baru yang dari Pusri. Jadi inilah yang saya memperkenalkan Pak Dakoni di sana, dan alhamdulillah syukur Pak Dakoni settle di sana, dan hari ini juga kirim salam pada saudara-saudara semua. Ya, mudah-mudahan nanti pengganti Pak Dakoni juga akan sama seperti Pak Dakoni, seperti Pak Saifullah yang sangat sayang pada pensiunan, sehingga pertemuan hari ini bisa terselenggara. Ini bantuan dari Direksi Pusri, Pak Saifullah, ya. Ini membantu kita semua, dan saya juga secara pribadi terima kasih. Saya bisa datang ke sini, Pak Saifullah, dan saya bisa ketemu dengan teman-teman di sini, yang ini merupakan katalisator untuk memperpanjang umur saya. Jadi mudah-mudahan ke depan saya masih bisa ketemu kembali dalam Munas tahun 2027. Ya. Jadi mudah-mudahan Munas yang akan datang sekaligus peresmian daripada Pusri 3B. Jadi nanti semuanya lancar dan kita mendapatkan manfaat daripada silaturahmi yang akan kita lakukan maupun yang sudah kita lakukan. Saya kira saya tidak panjang lebar lagi. Saya mohon maaf mengambil waktunya yang banyak, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menjadi bekal kita semua dalam meniti hari tua di masa mendatang. Demikianlah sambutan kami, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.